Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan pagi ini hari Rabu tanggal 3 November 2021, kita akan mempelajari lagi tentang mapel sejarah Indonesia, lanjutan daripada minggu kemarin ya. Untuk pertemuan kali ini, kita masih akan melanjutkan pembahasan tentang manusia purba dan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Baik, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baik, berdoa mulai. Baik, terima kasih. Lanjut ya, tentang materi berikutnya, yaitu bagian C, itu jenis-jenis manusia purba di Indonesia. Kehidupan manusia purba masih sangatlah sederhana. Mereka belum mengenal tulisan, makanan yang mereka makan hanya disediakan oleh alam, serta kehidupannya masih berpindah-pindah atau nomaden. Dari beberapa fosil manusia purba yang ditemukan di Indonesia, dapat diketahui bahwa di Indonesia pernah hidup beberapa jenis manusia purba, seperti 1. Pithecanthropus erectus, 2. Meganthropus paleojavanicus, 3. Homo soloensis dan Homo wajakensis, 4. Homo floresiensis. Pithecanthropus erectus, jenis manusia ini ditemukan oleh seorang dokter dari Belanda bernama E. de Bois pada tahun 1890 di dekat Trinil, sebuah desa di pinggir Bengawan Solo, tak jauh dari Ngawi, Madiun. Pithecanthropus erectus diambil dari kata pitheos yang artinya kera, anthropos atau anthropus yang artinya manusia, erectus artinya berjalan tegak. Jadi, Pithecanthropus erectus artinya manusia kera yang berjalan tegak. Seperti gambar di samping ya. Silakan diperhatikan gambar di samping. Ya kan? Seperti kera. Manusia kera yang berjalan tegak. Baik, ciri-ciri Pithecanthropus erectus yaitu 1. Tinggi tubuhnya kurang lebih 165 sampai 180 cm. 2. Tonjolan keningnya tebal. 3. Hidungnya lebar dan tulang pipi yang kuat dan menonjol. 4. Hidup antara 1 juta sampai setengah juta tahun yang lalu. 5. Memakan semuanya jenis tumbuh-tumbuhan dan binatang. Kalian bisa perhatikan ya, ada gambarnya di samping. Oke. Lanjut, Meganthropus paleojavanicus. Pada tahun 1941, von Koenigswald di daerah Sangiran menemukan sebagian tulang rahang bawah yang jauh lebih besar dan kuat daripada rahang Pithecanthropus. Von Koenigswald menganggap makhluk ini lebih tua dari Pithecanthropus. Meganthropus paleojavanicus atau mega itu sama aja besar. Anthropus artinya manusia, paleo artinya tua, javanicus artinya Jawa. Jadi artinya manusia besar, raksasa tertua di Jawa. Hidup sekitar 2 juta sampai 1 juta tahun yang lalu. Perhatikan ya, ada gambarnya di sebelah. Ciri-ciri Meganthropus paleojavanicus. 1. Memiliki tulang pipi yang tebal. 2. Memiliki otot kunyah yang kuat. 3. Memiliki tonjolan kening yang mencolok. 4. Memiliki tonjolan belakang yang tajam. 5. Tidak memiliki dagu. 6. Memiliki perawakan yang tegap. 7. Memakan jenis tumbuh-tumbuhan. 8. Mempunyai tempat pelekatan alat tengkuk yang besar dan kuat. Perhatikan gambar di samping ya. Sekarang lanjut ke Homo soloensis dan Homo wajakensis. Von Koenigswald dan Weidenreich menemukan kembali 11 fosil tengkorak pada tahun 1931
sampai 1934 di dekat Desa Ngandong, Lembah Bengawan Solo. Cara hidup jenis homo ini mengalami kemajuan dibandingkan jenis sebelumnya. Mereka telah membuat alat-alat dari batu maupun tulang. Binatang buruannya dikuliti lalu dibakar, umbi-umbian dimasak. Perhatikan gambar di samping ya. Itu gambarnya. Baik, ciri-ciri Homo soloensis dan Homo wajakensis. 1. Tinggi tubuh antara 130 sampai 210 cm. 2. Berat badan kira-kira 30 sampai 150 kg. 3. Otak lebih besar daripada Meganthropus dan Pithecanthropus. Volume otak rata-rata 1350 sampai 1450 cc. 4. Otot tengkuk mengalami penyusutan. 5. Dahi masih menonjol. 6. Berdiri tegak dan berjalan lebih sempurna. Perhatikan gambar di samping ya. Baik, sekarang Homo floresiensis. Fosil Homo floresiensis ditemukan di Gua Liangbua, Flores, Nusa Tenggara Timur pada tahun 2003. Fosilnya ditemukan oleh tim peneliti gabungan Indonesia dan Australia. Tim tersebut antara lain R.P. Sujono, Mike J. Morwood, dan Peter Brown. Gambarnya ada ya. Ciri-ciri Homo floresiensis. Perhatikan gambar sebelah. 1. Tinggi badan 100 sampai 145 cm. 2. Tulang dahi rendah. 3. Tidak berdagu. 4. Memiliki volume otak antara 380 sampai 450 cc. D. Asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Adapun beberapa pendapat para ahli mengenai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia antara lain. 1. Sarasin. Penduduk asli Indonesia adalah ras berkulit gelap dan bertubuh kecil. Mereka pada mulanya tinggal di Asia bagian Tenggara. Beberapa penduduk asli tersisa menetap di pedalaman. Penduduk asli itu disebut suku bangsa Veda oleh Sarasin. Beberapa suku bangsa seperti Kubu, Lubu, Talang Mama di Sumatera dan Toala di Sulawesi merupakan penduduk tertua di Kepulauan Indonesia. 2. Von Hengelden. Penduduk bangsa Indonesia sebelum nenek moyang masuk ke Indonesia adalah Homo wajakensis. Nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari benua Asia dan mereka kemudian berasimilasi. Homo wajakensis yang tidak mau berasimilasi bermigrasi menuju ke timur dan akhirnya melahirkan penduduk asli Australia. 3. Madeline Kolani. Sebelum nenek moyang bangsa Indonesia datang ke wilayah Indonesia sudah berpenduduk suku Negrito dan suku Wedoid. Kedua suku ini berasal dari Tonkin yang menyebar ke Indonesia dan pulau-pulau di Pasifik. Sedangkan 4. Menurut H. Kern dan Henkelden, berdasarkan penelitian yang dilakukannya, menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari daratan Asia. Pada mulanya nenek moyang bangsa Indonesia bertempat tinggal di daerah Yunan atau Cina Selatan. Kemudian ke selatan yaitu daerah Vietnam. 5. Menurut H. Kern menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Kampa, Cochin Cina, dan Kamboja. Hal tersebut didasarkan kesamaan bahasa yang dipakainya di kepulauan Indonesia, yaitu Polinesia, Melanesia, dan Mikronesia dengan nama dan bahasa yang digunakan daerah-daerah tersebut. 6. Yaitu Muhammad Yamin bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari daerah Indonesia sendiri. Hal ini berdasarkan penemuan fosil-fosil dan artefak manusia tertua di Indonesia. Selain itu, pendapat tersebut didukung oleh suatu pernyataan Blut und Beden und Crow yang artinya darah dan tanah bangsa Indonesia berasal dari Indonesia sendiri. Nah, demikian yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Semoga kalian paham. Silahkan memberikan komentar, memberikan kesimpulan sampai terbalik. Silahkan memberikan kesimpulan di kolom komentar. Bagi kalian yang belum paham, silahkan menelpon Ibu atau chat ke 0838753673. Baik, semoga bermanfaat. Sejarah Indonesia sampai di sini. Salam sehat selalu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.